Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, dunia medis sepakat bahwa perasaan bahagia, optimis, dan suasana positif memberi banyak manfaat untuk kesehatan. Berbagai penelitian menyatakan bahwa perasaan bahagia berpengaruh positif pada kesehatan tubuh dan meningkatkan kemungkinan untuk hidup lebih lama. Tertawa, yang merupakan salah satu ungkapan kegembiraan, juga mempunyai efek yang luar biasa untuk tubuh kita. Beberapa di antaranya yaitu melancarkan aliran darah, menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan stres, menurunkan tekanan darah, dan mengkontraksikan 80 titik saraf. Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditulis Salomo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, tekanan hidup memang seringkali menjadi penghambat kita untuk bersuka cita. Berbagai beban masalah akan lebih mudah merampas kegembiraan dari hidup kita. Dan di saat-saat seperti itu, hidup yang penuh sukacita terasa lebih sulit diwujudkan. Tapi kalau kita mau mengandalkan iman dan berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan selalu menemukan alasan untuk tetap bersyukur. Bukan yang terjadi pada kita yang menentukan apakah kita mampu bersukacita atau tidak, tetapi respon kita terhadap kejadian itulah yang penting. Lagi pula, memelihara perasaan negatif tidak akan memberi manfaat apa-apa selain menambah lebih banyak masalah. Saudaraku, kapan saudara merasakan sukacita? Beraneka ragam jawaban terlontar. Mungkin ada yang menjawab, ketika suamiku memberi uang belanja lebih dari biasanya setiap awal bulan atau tanggal muda. Aku pasti bersukacita karena dompet lagi tebal. Sukacitaku meluap-luap setiap menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di puncak. Aku baru akan bersukacita kalau anak-anakku sudah mapan dan berumah tangga, dan sebagainya. Saudaraku, acap kali rasa sukacita seseorang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Sebaliknya, ketika sedang dalam masalah, sakit penyakit, atau mengalami masa-masa sulit, seringkali sukacita itu sirna bak ditelan bumi sehingga tersenyum pun tidak dapat. Saudaraku, sukacita adalah suasana di dalam hati seseorang di mana ia dapat menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Jadi sukacita dan ucapan syukur adalah dua hal yang tak terpisahkan. Sukacita dan ucapan syukur seharusnya menjadi lifestyle atau gaya hidup orang percaya. Mengapa? Karena adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tidak ada janji yang tidak ditepatinya, saudaraku. Hal ini diakui oleh Daud. Daud berkata, "Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya." Saudaraku, oleh karena itu apapun masalah yang kita sedang hadapi saat ini,
Tetaplah bersukacita dan mengucap syukur. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan orang percaya. Tidak seharusnya sukacita kita dikalahkan oleh masalah atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Artinya, sekalipun dunia sedang bergoncang, banyak masalah yang menerpa, kita tetap bersukacita. Memang hal itu tidak mudah dan terasa berat untuk dilakukan, tapi inilah perintah Tuhan yang harus kita taati. Ketika kita bertindak dan taat melakukan firman Tuhan ini, sukacitanya akan memenuhi hati kita. Saudaraku, Rasul Paulus tetap bersukacita meski harus menghadapi berbagai penderitaan dan ujian. Karena ia yakin bahwa dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita sejati. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi apapun. Sehingga kita mampu mengatasi segala hal dengan penuh sukacita, baik dalam keadaan baik maupun kurang baik. Saudara, tetaplah berpegang penuh pada janji Tuhan. Di dalam Dia ada pengharapan yang pasti, karena itu jalani hari saudara dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam sukacita, yaitu sukacita yang dari Tuhan. Sukacita sejati yang tidak dipengaruhi kondisi apapun dalam hidup ini. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Mampukan kami ya Tuhan melakukan firman-Mu saat ini. Ajar kami melakukannya dengan setia. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan, duka cita yang mendalam. Mari Tuhan penuhi mereka dengan sukacita-Mu, sehingga hidup mereka kembali bangkit dan merasakan sukacita dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, dilema, perasaan bersalah, kesepian dan lainnya, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah baik di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan di tempat lainnya. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan nyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.